Jadi pada saat pemeriksaan untuk kesehatan jemaah haji ini, kalau kami istilah itu pemeriksaan kesehatan akhir ya atau tahap ketiga gitu. Dari tahap pertama yang dilakukan puskesmas, kemudian juga dilakukan oleh dinas kesehatan di kabupaten kota gitu. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan akhir di embarkasi untuk menentukan layak terbang atau tidak. Nah, kemudian untuk pemeriksaan kesehatan ini kita melibatkan tenaga dari Balai Besar Karantina Kesehatan Batam dibantu oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Batam dan juga Provinsi Kepri. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatannya setelah dilakukan pembagian kamar, kemudian pengaturan administrasi oleh teman-teman Kemenak, kemudian kita masuk ke pemeriksaan mulai ngantri di tempat pemeriksaan kesehatan. Kita bikin untuk jemaah-jemaah lansia dan berkebutuhan khusus kita bikin jalur cepat atau fast track seperti tahun-tahun sebelumnya karena kita ingin melakukan percepatan terhadap metode pemeriksaan ini. Jadi untuk yang berkebutuhan khusus kita berikan jalur yang khusus juga untuk membantu para lansia dan juga jemaah-jemaah yang berkebutuhan khusus. Kemudian ya dilakukan pemeriksaan yang pertama kita mereview dari hasil pemeriksaan teman-teman di dinas kesehatan maupun di puskesmas. Kemudian juga kita melakukan pemeriksaan dan validasi terhadap vaksinasi yang dilakukan, apakah sudah divaksinasi atau belum. Kalau misalkan ada vaksin yang belum divaksinasi gitu kan, kita lakukan vaksinasi di embarkasi. Kemudian juga untuk jemaah-jemaah yang wanita usia subur, kita lakukan pemeriksaan kehamilan. Dan sesuai dengan regulasi penerbangan kan ada umur-umur kehamilan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk terbang seperti itu. Kemudian untuk jemaah-jemaah yang memerlukan pemeriksaan lanjutan, kita lakukan pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit rujukan, dibantu oleh teman-teman dari puskesmas maupun dinas kesehatan kota maupun provinsi. Itu kita lakukan rujukan terhadap jemaah yang memerlukan pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit yang sudah ditunjuk. Di sini ada awal bros, kemudian ada RSWP, ada juga RSUD seperti itu. Jadi untuk penyakit yang paling banyak diderita, kalau kita sering kita sampaikan risiko tinggi gitu ya, itu seperti tahun-tahun sebelumnya, hipertensi, kemudian penyakit-penyakit yang terkait dengan endokrin seperti DM dan segala macam. Kemudian untuk kasus tahun ini jemaah yang ditunda keberangkatan, ada beberapa jemaah yang memerlukan konfirmasi untuk penyakit menular gitu ya. Kemudian ada juga yang menderita penyakit-penyakit seperti herpes, kemudian demensia. Kemudian ada juga kemarin yang tidak layak terbang, kemudian kita kembalikan ke daerah itu karena yang bersangkutan menderita penyakit paru obstruktif kronis yang dari sisi suplai oksigen untuk tubuhnya tidak sanggup untuk dipenuhi sehingga tidak layak untuk terbang. Ya. Jadi untuk jemaah calon haji itu yang akan melakukan perjalanan haji, mohon untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga untuk menghindari hal-hal yang membuat kondisi badan kita menurun. Kalau kita punya penyakit, misalkan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus seperti itu, ya di maintain, dirawat gitu, supaya DM-nya terkontrol, hipertensinya terkontrol, seperti itu. Kemudian juga kami sampaikan supaya calon-calon jemaah haji ini rajin untuk berolahraga rutin karena di sana ibadah haji ini kan ibadah fisik ya, ibadah fisik sehingga memerlukan kondisi fisik yang betul-betul prima seperti itu. Jadi mumpung ada waktu, masih ada waktu itu calon-calon jemaah haji berusaha untuk berlatih lah, berolahraga secara rutin sesuai dengan kondisi kesehatan dan kemampuannya masing-masing. Yang penting rutin.